Komisi 6 DPR RI sampaikan pemerintah mempunyai sumber minyak baru. Serangan udara Israel hantam Beirut Selatan. Manfaatkan kesibukan polisi, kurir narkoba selundupkan 50 kg sabu. "21 ABK terombang-ambing di Laut Maluku Utara. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Sally. Selamat malam Apa Festi. kabar malam hari ini? Baik, malam Harus hari baik ini. ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk bisa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi. Inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta keterangan Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Selain telah memperoleh sejumlah fakta yang dibutuhkan, Komnas HAM menegaskan bahwa Polda Metro Jaya masih terus melanjutkan proses penyelidikan kasus tersebut. Kedatangan penyidik Polda Metro Jaya di kantor Komnas HAM, Jalan Latu Harhari Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Umum di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Pertemuan yang berlangsung tertutup selama 3 jam guna membedah fakta-fakta terbaru terkait kasus penganiayaan biadab terhadap aktivis hak asasi manusia Andri Yunus. Selain telah memperoleh sejumlah fakta yang dibutuhkan, Komnas HAM menegaskan bahwa Polda Metro Jaya masih terus melanjutkan proses penyelidikan kasus tersebut dan belum menghentikan upaya pengungkapan fakta. Dalam pemeriksaan tersebut, pihak Polda Metro Jaya juga memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus kepada Komnas HAM, di mana sebagian dokumen tersebut juga telah diserahkan kepada pihak TNI untuk kepentingan penanganan lebih lanjut. Komnas HAM mendorong agar pihak kepolisian dan TNI terus melakukan pendalaman guna mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami tidak bosan-bosannya menyampaikan perbuatan terhadap saudara AY itu suatu tindakan yang biadab ya. Jadi kita semua mengutuk peristiwa itu dan kita tahu saat ini AY masih di rumah sakit dan belum bisa ditemui karena masih di high care unit ya, di ruang khusus di RSCM. Hari ini kita mendapat keterangan kurang lebih 3 jam dari Polda Metro Jaya terkait apa yang mereka lakukan, penyelidikan sudah dilakukan dan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan oleh Polda Metro Jaya. Jadi fokus ke situ dan kami juga sudah mendapatkan informasi banyak hal dari Polda Metro Jaya. Kami pikir sudah cukup. Fakta-fakta yang sedang kami butuhkan juga sudah beberapa hal sudah disampaikan dan kami masih meminta beberapa hal lagi ya kepada Polda Metro Jaya untuk diserahkan kepada kita. Dan kami akan terus mengawal kasus ini dan dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak TNI. Seperti rilis yang sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya, terkonfirmasi bahwa mereka dari BAIS ya, dari pihak TNI dan saat ini mereka sedang ditahan oleh pihak TNI, para pelaku dan pihak PMJ juga masih melanjutkan penyelidikan. Selain meminta keterangan dari pihak kepolisian, dalam waktu dekat Komnas HAM juga akan memanggil pihak TNI untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, pimpinan Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengapresiasi Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara yang menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerja ekonomi kreatif Amsal Sitepu. Menurutnya pemirsa bahwa Hakim telah berhasil mengimplementasikan sejumlah pasal-pasal serta undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerja ekonomi kreatif Amsal Sitepu yang menjadi terdakwa atas dugaan kasus korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Keputusan hakim tersebut diapresiasi langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Habibur Rahman menilai hakim telah mengimplementasikan dengan tepat sesuai pasal-pasal dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Selain itu, menurutnya seorang hakim juga perlu memahami hubungan hukum antara barang bukti, alat bukti, serta aspirasi rasa keadilan dari masyarakat. Ya teman-teman, pertama-tama kita tentu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya ya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan saudara Amsal Sitepu beberapa jam yang lalu ya, dalam kasus yang memang sangat menarik perhatian masyarakat, di mana Amsal Sitepu seorang videografer yang menjalankan pekerjaannya ya dituntut dengan pasal-pasal tipikor ya, dengan rasio yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, rasio yang argumentasi yang tidak bisa diterima masyarakat ya, kerja kreatif tapi dikatakan terjadi penggelembungan harga yang berdasarkan asumsi pada pengadaan barang-barang yang biasa gitu loh. Jadi ini tentu menjadi keprihatinan para pekerja kreatif dan anak-anak muda kita semua. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar rapat internal untuk membahas perihal skema keberangkatan calon jemaah haji 2026 di tengah situasi konflik Timur Tengah yang memanas. Skema tersebut diperlukan mengingat untuk keamanan bagi para calon jemaah haji. Kami menanyakan dengan pihak Garuda dan Saudi Airlines, tidak ada masalah, menyangkut masalah penerbangan. Ya. Komisi 8 DPR akan menggelar rapat internal untuk membahas keberangkatan calon jemaah haji 2026. Hal ini dilakukan keberangkatan calon jemaah haji hanya tersisa 2 bulan saja, sekaligus membahas keamanan bagi calon jemaah di tengah situasi konflik yang memanas di wilayah Timur Tengah. Namun, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid mengungkapkan dirinya sempat melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak maskapai penerbangan. Menurutnya, pihak maskapai penerbangan tidak ada masalah dalam menyangkut perihal skema rute penerbangan menuju ke Arab Saudi. Kita rapat internal dulu di Komisi 8 ini menyangkut membicarakan masalah perkembangan terkini. Jadi memang kemarin Kementerian Haji yang diwakili oleh Wamen kemarin rapat di Arab Saudi, bahkan sekarang masih di Arab Saudi, bahwa Arab Saudi masih menyatakan bahwa siap menerima jamaah haji tahun 2026. Bahkan beliau sudah siapkan 100% dan beliau sangat apresiasi terhadap Indonesia yang sudah menyiapkan persiapannya begitu matang. Dan perkembangan di Arab Saudi ya, kami menanyakan dengan pihak Garuda dan Saudi Airlines, tidak ada masalah, menyangkut masalah penerbangan. Ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki sumber-sumber minyak baru di tengah dinamika konflik Timur Tengah yang juga berdampak terhadap sektor pasokan minyak di dunia. Andre memastikan dengan adanya sumber minyak baru sehingga pasokan dan harga bahan bakar minyak di Indonesia dipastikan aman. Kita ingin sampaikan bahwa publik tidak usah khawatir, pemerintah sudah memastikan bahwa stok BBM kita aman. Jadi masyarakat tidak usah khawatir ya, bahwa tidak perlu mengantri di berbagai SPBU karena memang yang pertama tidak ada kenaikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade menjelaskan, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM di tengah situasi global menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi dinamika yang berkembang.
Andre mengatakan pemerintah kini telah memiliki sumber-sumber minyak baru untuk memastikan pasokan BBM dalam kondisi yang aman. Dirinya pun menekankan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir lagi, mengingat stok BBM dipastikan aman dan tidak mengalami kenaikan harga. Walaupun BBM nggak jadi naik dan kemarin juga sempat ada antrian di beberapa SPBU. Terus selain mengapresiasi pemerintah ini, Bang, apa harapan kepada pemerintah soal ketersediaan stok BBM? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina bahwa Pertamina sudah diberikan arahan yang jelas oleh pemerintah Presiden Prabowo bahwa kita ingin sampaikan bahwa publik tidak usah khawatir. Pemerintah sudah memastikan bahwa stok BBM kita aman. Jadi masyarakat tidak usah khawatir ya bahwa tidak perlu mengantri di berbagai SPBU karena memang yang pertama tidak ada kenaikan atau tidak ada penyesuaian. Yang kedua, stok ini aman dan pemerintah sudah punya cara-cara baru, sumber-sumber minyak baru sehingga masyarakat tidak usah khawatir bahwa stok BBM untuk Indonesia itu sangat-sangat aman. Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia tetap tenang bahwa tidak ada kenaikan dan stok kita sangat-sangat aman. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mengimbau seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan penghematan energi dan BBM dengan mengurangi aktivitas yang juga tidak perlu di tengah konflik memanas di Timur Tengah yang dapat berdampak krisis energi. Para pekerja kantoran juga diminta untuk beraktivitas di rumah melalui skema work from home atau kerja dari rumah. Meminta agar kita semua melakukan penghematan apa yang bisa dilakukan. Semua kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak produktif, tidak perlu, MPR akan melakukan penghematan, efisiensi, termasuk kami minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat yang dianggap melakukan perjalanan tidak perlu. Pimpinan MPR Ahmad Muzani buka suara perihal situasi konflik Timur Tengah yang dapat berdampak krisis energi di tanah air. Muzani mengimbau seluruh masyarakat untuk dapat melakukan penghematan energi dan BBM dengan mengurangi aktivitas yang dianggap tidak perlu. Dirinya meminta bagi para pekerja kantoran untuk dapat beraktivitas di rumah melalui skema work from home atau kerja dari rumah. Ia berharap masyarakat bisa lebih produktif, lebih fokus dan menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif ketika melakukan skema WFH. Kami berharap dan MPR sudah meminta agar kita semua melakukan penghematan apa yang bisa dilakukan. Semua kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak produktif, tidak perlu, MPR akan melakukan penghematan, efisiensi, termasuk kami minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat yang dianggap melakukan perjalanan tidak perlu, sebaiknya dihindari untuk melakukan penghematan energi, BBM, dan penghematan-penghematan lagi. Kita banyak di rumah untuk melakukan kegiatan WFH. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu bisa lebih produktif, lebih fokus, dan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif lagi. Dari Jakarta, Farizal Omar Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga resmi memberlakukan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Dan dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan pelaksanaannya akan diatur agar pelayanan publik tetap optimal. Enak ya. Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara resmi diterapkan setiap hari Jumat sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak di tengah dinamika geopolitik global. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun aturan teknis terkait pelaksanaan WFH. Pramono menegaskan penerapan WFH akan dilakukan secara selektif dan tidak berlaku bagi seluruh ASN. Pramono menyebutkan sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial tetap harus berjalan normal demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Ia memastikan fasilitas kesehatan di Jakarta seperti puskesmas dan rumah sakit tetap beroperasi penuh tanpa penerapan WFH. Sementara itu, ASN yang bertugas di bidang administratif diperbolehkan menjalankan WFH karena tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Pemerintah DKI Jakarta tentunya akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat yang sudah menerapkan dan menetapkan hari Jumat sebagai waktu untuk work from home. Tentunya saya bersyukur tidak hari Rabu, karena kalau hari Rabu bagi Jakarta juga akan mengalami kerepotan karena hari
transportasi umum. Dengan demikian, kebetulan hari ini kita rapat paripurna, kami akan mendetailkan siapa-siapa yang boleh pada hari Jumat itu work from home. Karena pelayanan publik kan tidak boleh terganggu dan tidak boleh work from home. Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan yang memang harus ada di lapangan, maka kami akan atur mereka tetap bekerja seperti biasa. Tetapi untuk dinasnya sendiri boleh. Karena itu kan urusan administrasi. Nah, itu sebagai contoh nanti kami akan detailkan, termasuk di dalamnya adalah urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Jadi segera akan kita putuskan. Tidak takut long weekend gitu Pak, ini yang alasan dikhawatirkannya? Ya, karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah, tentunya pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu dan kita akan masang rambu-rambu. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan kendaraan pribadi untuk selama work from home itu tidak diperbolehkan. Supaya mereka tetap betul-betul menggunakan transportasi umum. Karena apa? Seluruh ASN Jakarta kan gratis. Dan itu yang akan kami gunakan sebagai acuan. Pengawasannya Pak supaya mereka tetap di Jakarta atau tidak berpergian? Nanti BKD akan mengatur itu. Jadi akan mengatur itu. Kebetulan kita rapat tentang ini hari ini. Jam 9.30 ini. Ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan menyatakan siap mengikuti kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara. Namun implementasi di lapangan masih menunggu petunjuk teknis dan surat edaran resmi agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantono, menyatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan work from home atau WFH bagi ASN. Namun hingga saat ini, Hendarsam menyatakan bahwa Ditjen Imigrasi masih menunggu surat edaran serta petunjuk teknis terkait mekanisme pelaksanaan WFH di lingkungan imigrasi. Hendarsam menegaskan pihaknya tidak ingin menafsirkan sendiri kebijakan tersebut dan akan mengimplementasikan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pan-RB. Sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Pak Presiden melalui Mensesnek bahwa ya kita masih menunggu edaran bagaimana jumlah teknisnya, bagaimana aturan yang tepat untuk masalah itu. Kita tidak bisa membuat kebijakan sendiri, menafsirkan sendiri. Dari Menpan RB akan memberikan aturan yang rigid, yang pasti, jadi tidak bisa kita tafsirkan. Tapi intinya kita patuh, kita taat, dan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Mensesnek, dan juga dari pihak Menpan RB itu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan kita semua. Sebelumnya diketahui pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH bagi ASN yang mulai berlaku sejak 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi di tengah dinamika geopolitik global. Selain ASN, pemerintah juga menghimbau sektor swasta untuk menerapkan WFH dengan pengaturan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid memastikan bahwa tidak akan ada tumpang tindih antara Direktorat Jenderal Pondok Pesantren dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dan dirinya mengatakan pihaknya berencana akan memanggil Kementerian Agama untuk membahas agar tidak ada tumpang tindih di kedua dirjen tersebut. Komisi 8 DPR berencana akan memanggil Kementerian Agama untuk membahas pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren agar tidak tumpang tindih dengan Ditjen Pendidikan Islam. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dirinya mengatakan rapat nantinya untuk memastikan tidak ada kesalahan baik dari sistem anggaran maupun sistem pendidikan di pondok pesantren. Ini apakah tidak ada tumpang tindih antara Ditjen Pendidikan Islam dengan Ditjen dari Kementerian Agama ini sendiri, Pak? Jadi gini ya, di pendidikan Islam itu ada madrasah sanawiyah aliyah. Di pendidikan pondok pesantren itu terlain lagi, itu ada pendidikan salaf yang terutama itu yang dikelola oleh para kiai, ya. Dan di situ tidak kalah pentingnya daripada hasil daripada pendidikan di pondok pesantren dengan pendidikan agama yang ada di sekolahan, ya.
memang terkesan ini ada tumpang tindih, tapi sebenarnya itu ada perbedaan antara pendidikan di pondok pesantren dengan pendidikan Islam. Di situ di pondok pesantren itu ada yang murni memang pendidikan salaf, ya, pendidikan yang kitab dan yang lain ya di pendidikan pendidikan Islam. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras kepada pendamping program Keluarga Harapan atau PKH menyusul temuan indisipliner hingga pelanggaran berat. Hal tersebut disampaikan Mensos saat menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 30 Maret 2026. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Senin 30 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Mensos memberikan peringatan keras kepada pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di seluruh Indonesia. Evaluasi mendalam karena adanya sikap indisipliner hingga penemuan pelanggaran berat di lapangan. Berdasarkan data evaluasi tahun 2025, sebanyak 500 pendamping tercatat indisipliner dan 49 telah dijatuhi sanksi. Sementara di awal 2026, penindakan terus berlanjut. Mensos mengingatkan bahwa fungsi utama seorang pendamping ialah mengedukasi dan memberdayakan masyarakat, bukan justru menyesatkan para penerima manfaat demi kepentingan pribadi. Pendamping diharapkan menjalankan peran dengan profesional, mengedukasi dan memberdayakan masyarakat, agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pegawai pemasyarakatan gelar doa bersama untuk kedamaian dan juga keamanan Indonesia di tengah gejolak yang kian memanas di kawasan Timur Tengah. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pun siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait work from home. Doa bersama dipanjatkan ratusan pegawai pemasyarakatan di halaman kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa Alam, demi meminta kedamaian dan keamanan negeri ini di tengah gejolak di Timur Tengah yang kian memanas dan mulai berimbas pada sektor ekonomi dan energi di beberapa negara. Mereka berharap krisis bahan bakar minyak akibat ditutupnya Selat Hormuz tidak benar-benar terjadi. Sementara terkait kebijakan pemerintah akan rencana work from home bagi pegawai Dirjen Pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan siap berperan serta. Hanya saja skema terbaik akan dibuat agar WFH bagi pegawai pemasyarakatan tidak mengganggu pelayanan bagi para warga binaan yang mendekam di rutan dan lapas seluruh Indonesia. WFH kita menunggu perintah dari Bapak Menteri, ya. Dan yang pasti Bapak Menteri akan mendapatkan perintah dari atasan, ya kan, yang mana kita menunggu untuk pelaksananya WFH. Nantinya akan kita bagi pegawainya, ya kan, menjadi 2. WFH separuh, WFH untuk bekerja. Namun ini kita lakukan untuk bagaimana aktivitas bisa berjalan dengan baik. Termasuk di rutan dan lapas akan WFH. Untuk lapas dan rutan secara khusus ya akan kita atur sedemikian rupa nantinya, karena di situ memberikan pelayanan, ya kan, memberikan bimbingan salah satunya. Nanti kita akan tentukan bagaimana SOP di dalam lapas dan rutan. Ya, yang pasti kita adalah memberikan pelayanan. Di luar pelayanan, barangkali kita bisa untuk kita atur untuk WFH-nya. Saat ini Kementerian IMIPAS masih menunggu diberlakukannya kebijakan WFH dari pemerintah 1 hari dalam sepekan, sambil membuat skema jitu bagi para pegawai khususnya pemasyarakatan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kapal Pertamina RI masih tertahan di Selat Hormuz, Iran. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Serangan militer Amerika Serikat dilaporkan menghantam kota Isfahan, menyebabkan ledakan besar dan bola api yang menerangi langit malam. Laporan menyebutkan serangan menargetkan fasilitas militer dan gudang amunisi.
Rekaman saksi mata menunjukkan ledakan dahsyat terjadi disertai api besar dan kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai titik di kota. Kota Isfahan diketahui merupakan salah satu wilayah strategis yang menjadi lokasi pangkalan militer serta fasilitas terkait program nuklir Iran. Laporan menyebutkan serangan menargetkan fasilitas militer dan gudang amunisi dengan penggunaan bom berdaya hancur tinggi yang memicu ledakan sekunder besar. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait skala kerusakan yang ditimbulkan pasca serangan maupun jumlah korban jiwa akibat serangan tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi militer yang terus meningkat sejak akhir Februari lalu antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Para analis menilai targeting terhadap fasilitas strategis di Isfahan dapat memberikan dampak besar terhadap kapabilitas militer Iran, namun juga meningkatkan risiko konflik yang lebih luas di kawasan sekitar akibat respon balasan militer Iran. Hingga kini situasi keamanan di Timur Tengah masih tegang dengan adanya potensi eskalasi lanjutan yang masih terbuka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan roket dilaporkan menghantam pangkalan udara di ibu kota Irak, Baghdad, dan juga menghancurkan sebuah pesawat militer yang sedang terparkir. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Otoritas pertahanan Irak menyatakan serangan menargetkan pangkalan udara di sebelah barat bandara yang menyebabkan kerusakan pada satu unit pesawat militer serta menimbulkan kerusakan tambahan di area sekitar lokasi serangan. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut dan seluruh personel militer dilaporkan dalam kondisi selamat. Rekaman video menunjukkan kondisi di lokasi dengan kehadiran petugas keamanan dan tim militer yang melakukan penanganan termasuk pengamanan area dan pengumpulan bukti di lapangan. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, sehingga menimbulkan spekulasi terkait aktor di balik insiden serangan ini. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer di kawasan seiring meluasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara dan meningkatkan risiko ketidakstabilan keamanan regional. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku dan motif di balik serangan, serta mengevaluasi sistem keamanan untuk mencegah insiden serupa terulang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman CCTV juga menunjukkan detik-detik serangan udara yang menghantam wilayah Beirut, selatan Lebanon. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan luka di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Hezbollah. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang menunjukkan ledakan di kawasan Al-Rihab di pinggiran selatan kota Beirut pada Senin 30 Maret 2026. Kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi usai ledakan yang terjadi di lokasi. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan udara yang disebut dilakukan Israel ini menyebabkan 1 warga sipil tewas dan 17 orang lainnya terluka. Sementara IDF sebelumnya mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga di sejumlah kawasan pinggiran selatan Beirut. IDF menyatakan akan terus menargetkan infrastruktur militer milik kelompok Hezbollah dengan intensitas yang semakin meningkat. Pertemuan antara Israel dan Hezbollah semakin memanas setelah konflik yang melibatkan Iran. Israel juga telah memperluas operasi darat ke Lebanon Selatan. Otoritas Lebanon menyebutkan lebih dari 1.200 orang telah tewas dan lebih dari 1,2 juta warga mengungsi. Kondisi ini menunjukkan eskalasi konflik yang terus meluas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tim penyelamat dilaporkan melakukan pencarian korban setelah serangan udara Israel menghantam Beirut yang menyasar kawasan permukiman dan juga menyebabkan kerusakan bangunan. Tim penyelamat dan petugas darurat terus diterjunkan untuk mencari para korban. Serangan udara terus berlanjut hingga malam hari dan dini hari menyasar sejumlah titik di ibu kota Lebanon dengan intensitas yang dilaporkan meningkat dalam beberapa jam terakhir. Kawasan Jennah menjadi salah satu lokasi yang terdampak dengan kerusakan terlihat pada sejumlah bangunan akibat hantaman serangan serta meninggalkan puing dan material runtuhan di sekitar lokasi. Jurnalis di lokasi melaporkan setidaknya 1 kantong jenazah terlihat dievakuasi dari area terdampak, menandakan adanya korban jiwa akibat serangan tersebut. Tim penyelamat dan petugas darurat terus diterjunkan untuk mencari korban lain serta menangani dampak serangan di lapangan, termasuk proses evakuasi dan penanganan korban terluka. Hingga kini, belum ada data resmi terkait jumlah korban maupun tingkat kerusakan secara menyeluruh karena proses pendataan masih terus berlangsung. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan seiring memanasnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon yang semakin meluas ke berbagai wilayah.
Kondisi terkini situasi di Beirut masih tegang dengan resiko serangan lanjutan yang masih terbuka, serta kekhawatiran akan bertambahnya korban sipil akibat serangan yang menyasar pemukiman padat penduduk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk serangan yang juga menyebabkan korban jiwa di kalangan pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon. Insiden tersebut terjadi dalam 2 kejadian terpisah yang menyasar konvoi dan pangkalan pasukan PBB. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix dalam konferensi pers di New York pada Senin 30 Maret 2026 menyampaikan bahwa PBB mengutuk serangan terbaru yang menewaskan 2 penjaga perdamaian Indonesia saat sebuah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan sementara PBB untuk Lebanon UNIFIL di dekat Bani Hayyan di sektor timur serta melukai 2 lainnya. Sehari sebelumnya, seorang penjaga perdamaian Indonesia lainnya meninggal dunia akibat ledakan di dalam pangkalan UNIFIL di Taibeh, juga di sektor timur, sementara 1 lainnya mengalami luka kritis dan telah dievakuasi di Beirut. Ia menambahkan bahwa UNIFIL sedang melakukan investigasi untuk menentukan sebab kematian tersebut. PBB juga menyerukan perlindungan terhadap seluruh personel penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. Our peacekeepers remain on the ground, carrying out Security Council mandated tasks in these extremely dangerous conditions. You can imagine that they are constrained in what they do, but they continue to do. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Garda Revolusi Iran IRGC mengklaim bahwa untuk menyerang kapal kontainer milik Israel di Teluk Persia menggunakan misil balistik. Serangan disebut bagian dari gelombang serangan terhadap target Amerika Serikat dan Israel. Garda Revolusi Iran menyatakan telah menargetkan kapal kontainer bersama Express Halom yang diklaim terkait dengan Israel dalam serangan misil balistik di Teluk Persia. Serangan tersebut disebut sebagai bagian dari gelombang ke-88 yang menyasar basis dan aset Amerika Serikat di kawasan Asia Barat serta target Israel. Selain itu, Iran juga melancarkan serangan drone bunuh diri yang menargetkan posisi pasukan Amerika Serikat di pantai Udi Emirat Arab. Sistem pertahanan anti-drone milik Armada kelima Amerika Serikat di Bahrain juga disebut menjadi sasaran, serta 2 radar peringatan dini di pangkalan udara Ahmad Al-Jaber di Kuwait. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Amerika Serikat maupun Israel terkait dampak serangan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pemirsa, menyatakan negaranya berhasil melemahkan kekuatan yang juga didukung Iran di kawasan. Netanyahu juga menyebut terjadi perubahan besar dalam pendekatan keamanan Israel di tengah konflik yang masih berlangsung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel telah melemahkan kekuatan kelompok yang didukung Iran. Ia menyebut ancaman besar yang sebelumnya mengepung Israel kini tidak lagi mampu mengancam keberadaan negara tersebut. Netanyahu juga mengungkapkan sebelumnya terdapat puluhan ribu roket dan misil yang diklaim dapat menghancurkan kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Beersheba. Namun menurutnya ancaman tersebut kini telah berhasil dikendalikan. במלאת חודש למערכה המשותפת שלנו ולארצות הברית, אנחנו קודשים בשיטתיות את משטר האימים שקרה במשך עשרות שנים, מוות לאמריקה, מוות לישראל. אחד, יצרנו היפוך אסטרטגי. לפני 2 המבצעים, איראן ביקשה לחנוק אותנו. היום אנחנו חונקים אותה. משטר האייתולות באיראן חלש מאי פעם, ומדינת ישראל, לפני המבצעים, נלחמנו לבד נגד איראן. היום אנחנו נלחמים כתף אל כתף עם ארצות הברית, בשיתוף פעולה היסטורי חסר תקדים בין הנשיא טראמפ לביני, ובין צבא ארצות הברית
וצבא ההגנה לישראל. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Meninggal ya. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade merespon perihal 2 kapal Pertamina milik Indonesia yang masih berada di Teluk Arab karena belum bisa melintas di Selat Hormuz, Iran. Andre menyebut bahwa saat ini proses yang berlangsung hanya terkait administrasi saja dan kapal Indonesia akan segera diizinkan melintas di perairan Selat Hormuz. 2 kapal Pertamina milik Indonesia dikabarkan masih berada di Teluk Arab dikarenakan belum bisa melintas di Selat Hormuz, Iran. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andre Rosiade, mengatakan situasi tersebut bukanlah masalah yang serius. Andre menyebut tertahannya 2 kapal Pertamina itu hanya persoalan proses administrasi saja. Dirinya berharap setelah proses administrasi selesai, 2 kapal Pertamina dapat diberikan izin untuk melintas Selat Hormuz menuju ke Indonesia. Ya, ini sedang proses ya. Jadi informasi yang kami dapatkan ini sedang proses. Insya Allah Indonesia akan termasuk negara-negara yang lain ya, kapal kita akan segera lepas dari Selat Hormuz. Jadi tidak ada masalah, tinggal soal proses administrasinya saja. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga memastikan kelangkaan harga plastik di pasar tanah air terjadi impas perang yang masih berlangsung di Iran hingga saat ini. Proses pencarian alternatif negara pemasok bahan baku masih berlangsung hingga saat ini, mulai dari Afrika, India, hingga Amerika. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang yang masih berlangsung di Timur Tengah, khususnya negara Iran. Menurutnya, Indonesia masih bergantung terhadap bahan baku impor plastik khususnya nafta yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Dirinya menegaskan konflik yang melibatkan Iran menyebabkan rantai pasok nafta menjadi terganggu, sehingga sangat berdampak bagi harga plastik di dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Busan saat memberikan keterangan pers di kantor staf kepresidenan Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Adapun saat ini pemerintah tengah mencari alternatif negara lain sebagai pemasok baru bahan baku plastik seperti Afrika hingga Amerika Serikat. Pertama, kami sudah update data. Yang kedua, terkait dengan plastik, beberapa hari ini kan memang banyak atau yang beredar di masyarakat harga plastik naik. Jadi ini bagian dari dampak dari perang ya. Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah nafta. Nafta itu kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita berdampak dari bahan baku yang kita impor dari Timur Tengah. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. Jadi kita harapkan proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga harga bisa kembali normal. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah tanker minyak Rusia dilaporkan merapat di pelabuhan Matanzas dan juga mengirimkan ratusan ribu barel minyak ke Kuba. Di tengah krisis energi dan pembatasan pasokan akibat blokade Amerika Serikat. Tanker Rusia Anatoly Kolodin membawa sekitar 700.000 hingga 730.000 barel minyak mentah yang menjadi pengiriman besar pertama ke Kuba dalam beberapa bulan terakhir. Pengiriman ini memberikan bantuan penting bagi Kuba yang tengah menghadapi pemadaman listrik dan kelangkaan bahan bakar akibat terhambatnya pasokan energi. Meski berada di bawah sanksi, pengiriman minyak ini tetap diizinkan oleh Amerika Serikat dengan pertimbangan kemanusiaan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat. Menteri Energi Kuba menyebut kiriman tersebut sebagai bantuan penting di tengah situasi energi yang sulit dan menantang. Sebelumnya, Kuba sangat bergantung pada pasokan minyak dari Venezuela, namun distribusi terganggu akibat perkembangan geopolitik terbaru. Hingga kini, krisis energi di Kuba masih berlangsung dan pengiriman ini dinilai hanya memberikan bantuan sementara di tengah ketidakpastian pasokan jangka panjang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengkritik negara-negara Eropa karena dinilai tidak membantu mengatasi dampak perang melawan Iran. Trump menyebut negara-negara tersebut harus mampu menangani krisisnya sendiri.
Presiden Donald Trump menunjukkan ketidakpuasan terhadap negara-negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis, terkait minimnya dukungan dalam konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Trump menilai sekutu tradisionalnya tidak ikut terlibat dalam operasi militer, namun tetap terdampak oleh gangguan pasokan energi global akibat terhambatnya distribusi minyak di Selat Hormuz. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with. Ia juga menyindir Inggris yang menolak terlibat dalam operasi terhadap Iran, serta menuduh Prancis tidak memberikan izin bagi pesawat militer menuju Israel untuk melintasi wilayah udaranya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan global serta dampak konflik yang mempengaruhi stabilitas pasar energi dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelapkan uang jemaat gereja miliaran rupiah. Mantan Kepala KAS BNI ditangkap. Informasinya usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 50 kg dan 20.000 butir ekstasi di perairan Laut Bagan Asahan. Tersangka yang juga merupakan jaringan internasional ini nekat beraksi dengan memanfaatkan kesibukan petugas dalam pengamanan jelang Hari Raya Lebaran. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya pengiriman narkotika dalam jumlah besar dari luar negeri dengan menggunakan perahu nelayan. Petugas kemudian melakukan penyidikan dan juga mencurigai sebuah perahu kecil yang melintas di perairan laut Bagan Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dan tersangka berinisial BS di tengah laut. Tidak butuh waktu lama, perahu yang juga membawa 50 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi tersebut akhirnya berhasil dihentikan dan diamankan petugas. Di Res Narkoba Polda Sumut, Kombes Andi Arisandi menyatakan tersangka membawa barang haram ini dari Malaysia melalui jalur laut. Tersangka diduga sengaja memilih waktu di mana kepolisian sedang fokus pada pengamanan arus mudik dan lebaran. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman melalui laut, makanya kami kejar ke tengah laut. Kami dapatkan tersangka sedang membawa barang bukti. Tersangka inisial BS yang kami ungkap adalah 38 tahun, kemudian yang bersangkutan statusnya adalah sebagai kurir. Barang bukti sabu sebanyak 50 kg, kemudian berikut dengan 20.000 pil ekstasi yang dikirimkan oleh tersangka melalui Malaysia melalui laut, jalur laut, kemudian menuju ke Bagan Asahan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial F dengan imbalan 70 juta rupiah. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumatera Utara guna proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Mantan Kepala KAS Bank BNI Labuhan Batu yang diduga menggelapkan uang jemaat gereja Katolik paroki senilai 28 miliar rupiah akhirnya ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Tersangka berhasil dibekuk setelah sempat buron dan juga bersembunyi di luar negeri selama 1 bulan terakhir. Tersangka berinisial AHF ditangkap bersama istrinya setibanya di pintu keluar internasional Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin pagi. Selama ini tersangka telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Sumatera Utara sejak 1 bulan lalu dan diketahui bersembunyi di luar negeri guna menghindari kejaran petugas. Di Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Rahmat Budi Handoko menyatakan dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah menggelapkan puluhan miliar rupiah uang milik jemaat gereja. Uang ini sebagian telah dipergunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, salah satunya sebagai modal usaha. Tersangka bersama istrinya kembali dari luar negeri. Kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan melakukan penyelesaian
kelengkapan administrasi di kantor imigrasi Kuala Namu. Uang yang digunakan Sementara kalau dari laporan polisi kemarin itu ada sekitar 28 miliar. Namun sampai dengan tadi bahwa tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, cafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Jadi Karyawan BNI itu sudah masih aktif? Sudah pensiun. Sudah pensiunkan dirinya. Boleh memanggil pemeriksa kepada pimpinan BNI? Pasti, karena beliau sebagai pelapor dalam hal ini, apabila nanti akan kami cross check kembali, apakah memang ada saksi lain yang perlu kami minta keterangan, atau mungkin bahkan berkembang ada saksi, ada tersangka yang. Sebelumnya diketahui tersangka yang sudah pensiun dini dari BNI, Labuan Batu melakukan penipuan terhadap sejumlah jemaat gereja dengan modus investasi bodong yang mengatasnamakan bank tempatnya bekerja. Usai menggelapkan dana ratusan nasabah, tersangka bersama istrinya kemudian melarikan diri ke luar negeri sebelum akhirnya berhasil diendus oleh tim gabungan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja yang marak terjadi di wilayah Mangga Besar, Jakarta Barat. Seorang pengedar berhasil diamankan beserta barang bukti ganja seberat 150 gram yang sudah dalam kondisi siap edar. Inilah detik-detik saat seorang pengedar ganja berinisial D berhasil diamankan petugas di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu kemarin. Pelaku tidak berkutik saat sejumlah petugas membekuk dan juga menemukan paket narkotika jenis ganja yang tengah dibawa oleh pelaku. Kadit 5 Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibtu Andri Fajar menyatakan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran ganja di kawasan tersebut. Dalam operasi ini, petugas meringkus satu orang pelaku berinisial D berusia 21 tahun. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti ganja siap edar seberat 150 gram. Di Unit 5 Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang tersangka berinisial D dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 150 gram. Kami mengamankan di TKP daerah Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat mari kita bersama-sama bekerjasama untuk memberantas peredaran narkotika dimanapun berada. Saat ini pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama barang bukti telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan dan juga pengembangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Treskrimsus Polda Metro Jaya berhasil meringkus seorang pengedar uang palsu di wilayah Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Subdit 2 Ekonomi dan juga Perbankan di Treskrimsus Polda Metro Jaya membongkar kasus dugaan pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pelaku berinisial MP di salah satu kamar hotel di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor pada Senin kemarin. Dari hasil tindakan, petugas menemukan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu dengan nilai total mencapai Rp620 juta. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Di antaranya mesin pencetak atau printer, tinta, alat potong kertas, hingga kertas ukuran A4. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain serta mendalami jalur peredaran uang palsu tersebut di masyarakat. Ya, benar, kami telah mengamankan diduga peredaran uang palsu sebanyak 60 lak dan berjumlah kurang lebih Rp600 juta dan juga 60 lak namun baru tercetak dari satu sisi bagian saja. Pelaku yang diamankan baru satu, yaitu berinisial MP. Kami mengamankan di salah satu hotel di wilayah hukum Polres Metro Depok. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui jaringan serta akan kemana arah dari peredaran diduga uang palsu ini yang kami amankan. Terima kasih. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Di Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, jajaran Resmob Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus 6 pelaku penculikan seorang pedagang angkringan. Para pelaku tega menganiaya korban di dalam mobil sebelum akhirnya membuangnya di wilayah Kabupaten Sumedang. Inilah rekaman saat petugas Resmob Satreskrim Polres Majalengka mendatangi kediaman para terduga pelaku penculikan dan kekerasan. Aksi penculikan seorang pedagang angkringan sempat menggegerkan warga Kecamatan Kadipaten pada Sabtu 21 Maret 2026. Peristiwa bermula saat korban sedang berada di tempat usahanya di Jalan Siliwangi, Desa Liang Culang sekitar pukul 02 dini hari. 6 orang pelaku datang dan langsung memaksa korban masuk ke dalam mobil, lalu membawanya pergi dari lokasi kejadian. Selama dalam perjalanan, korban diduga mengalami tindak kekerasan hingga diturunkan secara paksa di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil penyidikan, 6 pelaku berinisial DEA, RSAP, MA, dan juga PW dan PP berhasil dibekuk di kediamannya masing-masing. Terhadap korban dengan cara pelaku membawa korban secara paksa dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza Veloz warna putih, dan di dalam mobil pelaku memukuli korban serta barang milik korban berupa tas lempang warna hitam yang berisikan uang hasil dagangan dibawa oleh para pelaku. Selanjutnya kemudian korban dibuang atau diturunkan di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Untuk perkara tersebut berhasil kami ungkap selama kurun waktu 1 kali 24 jam, yakni tepatnya 12 jam. Keenam pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Majalengka dan dijerat pasal berlapis terkait dengan penculikan kekerasan secara bersama-sama, serta pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara yang cukup berat. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satu unit motor raib digasak komplotan pencuri di Jalan Pedati Timur Dalam, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku juga berjumlah 2 orang hanya membutuhkan waktu hitungan detik untuk membawa kabur hasil curiannya. Dari rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian, terlihat 2 orang pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor memasuki kawasan Jalan Pedati Timur Dalam, Kelurahan Rawabunga, Jatinegara. Kedua pelaku yang menggunakan jaket dan helm ini terlihat sangat tenang saat memantau situasi lingkungan pada Minggu pagi lalu. Setelah dirasa situasi sepi dan aman, salah satu pelaku kemudian turun dan mendekati targetnya, 1 unit motor yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku berhasil merusak kunci kontak dan langsung membawa kabur motor tersebut. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak digunakan untuk beraktivitas pada pagi hari. Kemarin tuh kan emang di sini kan daerahnya sepi. Dari sore itu jam 5 dan jam 4 tuh emang sini tuh sepi. Terus kemarin yang saya lihat dari CCTV, ada orang 2 sini boncengan tuh ke sini dulu. Terus mungkin lihat motornya di sini parkir di luar kayak sepi gitu, nggak ada yang punya atau gimana. Ini kesempatan emas buat malingnya. Jadi dia muter balik di situ, pas di depan yang sudut itu, terus yang satu turun. Habis itu yang satu turun, dia ngeliat dulu nih sekitar, habis itu langsung deh ngambil motor di sini. Berarti di jam-jam segitu lingkungan masih sepi-sepinya, Pak? Masih sepi, di sini tuh emang sepi, sekitar jam-jam segitu tuh sepi, jam sore, jam 5 jadi sepi, apalagi udah malam. Untuk laporan sih, yang saya tahu sih belum, soalnya Pak RT juga belum laporan dari korban. Harapannya gimana, Pak? Untuk kedepannya? Harapannya sih supaya daerah dari sini ada penjagaan atau portal gitu, atau ada keamanan di sini agar nggak jadi yang sama, soalnya di sini tuh sepi, daerah sepi. Kini korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Jatinegara dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku karena aksi pencurian motor kian meresahkan di wilayah mereka. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi percobaan pencurian di salah satu perumahan mewah kembali terjadi di kawasan Tanjung Bunga pada Senin 30 Maret 2026. Pelaku yang tergolong nekat ini dilaporkan 2 kali berupaya masuk ke dalam rumah korban sebelum akhirnya berhasil menggasak sejumlah barang.
Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi seorang pria saat mengendap-endap turun dari tangga lantai 2 menuju lantai 1 di salah satu rumah warga perumahan metropolitan Tanjung Bunga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku awalnya mencoba masuk sekitar pukul 02 dini hari namun gagal. Namun 2 jam kemudian atau sekitar pukul 04 pagi, pelaku kembali mencoba masuk dan berhasil menyelinap ke dalam rumah. Dari dalam kediaman korban, pelaku sempat menggasak sebilah pisau bela diri atau self-defense serta beberapa barang berharga lainnya. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Pasca insiden tersebut, pihak pengelola perumahan langsung meningkatkan pengawasan dan pengamanan di sekitar lingkungan. Hingga kini pelaku masih dalam proses pengejaran oleh aparat kepolisian. Warga diimbau untuk selalu waspada dan memastikan seluruh akses pintu maupun jendela rumah terkunci dengan rapat, terutama pada jam-jam rawan. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Tak hanya itu, pemirsa, satu unit truk yang terparkir di area toko perlengkapan hewan di Jalan Alamanda, Cilodong, Kota Depok hilang dibawa kabur komplotan pencuri. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas. Singkat padat. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku berjumlah 3 orang beraksi setelah waktu subuh saat kondisi sekitar lokasi masih sepi. Modus yang digunakan tergolong cerdik, di mana pelaku sempat mengunci gerbang toko menggunakan sebatang pipa yang diikat dengan selang air. Hal ini diduga dilakukan untuk menghambat warga atau petugas jika aksi mereka kepergok penjaga toko. Petugas keamanan Toto membenarkan truk yang terparkir di area toko telah raib dibawa kabur komplotan pencuri. Dalam aksinya, pelaku menggasak truk dalam kurun waktu 15 menit. Kejadiannya pas jam 5:15 kurang lebih itu kan. Memang posisi truk itu diparkir di luar di sini. Karena kita di sana kan ada pos satpam juga kan gitu. Cuma waktu itu kondisinya setelah kita koordinasi dengan satpam, katanya yang satu petugasnya itu lagi matiin lampu di belakang. Posisi portal terbuka. Ini pencurian yang pertama, Pak? Ini yang pertama, Bang. Yang pertama kejadiannya. Cuma karena kita memang sering koordinasi dengan security di perumahan sini kan gitu. Ya ternyata kejadian semacam ini baru sebenarnya di sini kan gitu. Karena udah merasa aman. Biasanya aman-aman aja ya, Pak? Aman-aman aja biasanya. Berapa orang, Pak? Kalau dilihat dari CCTV itu 3 orang. 3 orang. Pakai apa, Pak, beraksinya, Pak? Dia kalau menurut informasi, setelah saya cari informasi ke tukang rokok itu, dia sempat ngopi dulu di warung rokok itu. Sebelum beraksi? Sebelum beraksi itu dia 3 orang pakai mobil bak warna hitam kan gitu. Yang satu pakai motor di depan, justru nunggu di depan pos sana gitu. Yang satu itu. Sebenarnya pertama dia coba pakai nyoba truk yang di paling depan. Cuma dia setelah pakai kunci coba yang di depan, dia sempat patah kunci yang di depan itu. Makanya dia coba yang di belakang, yang di belakang itu lolos dia. Sampai sempat parkir langsung dibawa keluar kan gitu. Ada muatan, Pak, betul? Kalau muatan tidak ada, ya cuma kardus aja. Kardus aja itu. Karena belum diisi barang. Itu kendaraan operasional ya, Pak? Kendaraan operasional yang tiap hari kita pakai untuk kirim kita barang ke toko. Saya sudah laporan dari pihak sini itu kemarin ke Polres Depok kan gitu. Udah dibikin laporan. Sudah ada polisi yang datang, Pak? Cek TKP? Udah ada cek TKP ke sini. Bahkan sempat gerbang yang dari luar itu sempat ditutup sama dia itu dari luar. Diikat 3-3-nya itu diikat supaya mungkin orang dari, kalau ada yang tahu dari dalam, dia nggak bisa ngejar kan gitu. Kebetulan apa, Pak? Ya Diikat pakai apa? pakai selang nih. Tuh pakai selang sama paralon, 3-3-nya gerbang ini diikat semua. Ya kebetulan kita memang lagi pada cuti juga kan gitu. Jadi cuma ada beberapa orang yang tinggal di sini, termasuk saya waktu itu masih cuti nih, baru masuk saya juga kan gitu. Tapi lewat telepon sih kita koordinasi terus itu intinya. Dengan siapa nama, Pak? Dengan Pak Toto saya, Pak. Pihak korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Depok. Petugas kepolisian pun sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Saat ini kasus pencurian ini dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan kembali terjadi di wilayah Jelambar Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
Perhiasan kalung milik korban yang juga merupakan ibu-ibu raib digasak para pelaku. Seorang ibu yang melintas bersama tetangganya menjadi korban penjamretan saat melintas di Jalan Jelambar Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tepatnya di depan Seni Budaya 1 dekat area pembangunan sampah pada Selasa malam. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, di saat korban sedang melintas dari rumah duka menuju arah Jalan Jelambar Utara. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga sudah mengikuti korban sebelum akhirnya melancarkan aksinya di dekat pos RW. Seorang warga setempat, Wido Saputra, menjelaskan bahwa pelaku sudah membuntuti korban sejak dari rumah duka hingga akhirnya melakukan penjamretan sekitar 30 meter dari pos RW. Lebih lanjut, Wido menambahkan korban ibu-ibu yang dijamret saat itu juga sedang di sepeda motor. Meski korban bersama rekannya berusaha mengejar namun gagal, di mana para pelaku langsung melarikan diri ke arah kanan jalan setelah berhasil merampas perhiasan kalung milik korban. Diketahui saat kejadian tidak sepenuhnya sepi, namun hanya terdapat beberapa orang yang melintas sehingga aksi pelaku tidak langsung disadari warga sekitar, di mana korban baru berteriak setelah pelaku melarikan diri. Jadi kronologinya itu ada ibu-ibu dari rumah duka. Dari rumah duka itu sekitar jam 7.30 lah. Jam 7.30 dia lewat depan pos RW. Nah, setelah sampai pos RW, 30 meter dari pos RW dia langsung pepet sama dua orang itu, diikutin dari rumah duka. Nah, nggak lama dipepet, dia langsung dijamret bagian kalung. Setelah itu dia langsung kabur ke kanan. Aksi kriminal jalanan seperti penjamretan memang beberapa kali terjadi di wilayah tersebut. Meski tidak terlalu sering, namun membuat warga setempat resah. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah Jelambar Utara guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus penjamretan tersebut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Seorang pelaku pencurian mobil di Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus warga usai nekat beraksi di siang bolong. Pelaku membawa kabur mobil dalam kondisi ban kempes dan juga sempat menabrak sejumlah kendaraan lain hingga menjadi bulan-bulanan warga. Inilah rekaman video amatir warga saat mengamankan seorang pelaku pencurian mobil di kawasan Jalan Maijen HM Ria Cudu, Kelurahan 7 Ulu, Palembang. Pelaku tak berdaya usai dikepung massa setelah berusaha melarikan diri dengan mobil curiannya. Peristiwa bermula saat pemilik mobil sedang berhenti di pinggir jalan untuk menambal ban mobilnya yang kempes. Tiba-tiba pelaku masuk ke dalam kabin dan langsung membawa kabur mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Lantaran kondisi ban mobil yang masih dalam perbaikan, laju kendaraan menjadi tidak terkendali hingga menabrak beberapa sepeda motor yang terparkir di lokasi kejadian. Warga yang melihat kejadian ini langsung mengejar pelaku. Mau nangkep ban, terus tiba-tiba pencuri masuk mobil. Iya. Terus langsung saya kejar. Jadi hilang kecelakaan. Itu katanya sempat ngumpul. Iya, nabrak motor. Nabrak motor. Banyak motor yang ditabrak dari bawah. Motor mobil hampir ketumbur mobil. Waktu nampel ban posisi mobil nggak ada kunci ya Pak? Jadi pelaku itu masih? Tidak, ya, tapi mesti mati. Oh, mati. Iya. Tapi dihidupin sama pelaku? Iya, dihidupin. Kita waktu ngejar posisinya gimana Pak? Lagi di jalan. Jadi kejar lagi berlari. Langsung saya terbang. Jadi Bapak ikut membawa mobil gitu ya? Keseret. Iya. Tapi akhirnya ketangkap ya Pak? Iya. Beruntung petugas kepolisian segera tiba di lokasi dan membawa pelaku ke Mapol Restabes Palembang. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif guna proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana seorang pengemudi ojek online diduga menganiaya seorang ibu pengendara sepeda motor di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Peristiwa ini viral di media sosial usai seorang anggota polisi lalu lintas yang tengah melintas menghentikan keributan di lokasi kejadian.
Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang anggota polisi berhenti di kawasan samping Global English Palembang. Usai melihat seorang perempuan mengalami luka serius di bagian kening. Korban berinisial F, warga Jalan Jenderal Sudirman ini diduga kuat menjadi korban pemukulan oleh seorang pengemudi ojek online. Kejadian bermula saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan hendak berbelok ke arah Jalan Aryo Dila. Korban yang langsung berbelok kiri tanpa menyalakan lampu sen, membuat driver ojol berinisial HU emosi dan membunyikan klakson dengan sangat keras. Keributan pun tak terelakkan. Pelaku nekat memukul wajah korban menggunakan tangan kosong. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian alis kiri. Jadi penganiayaan terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai kendaraan oleh seorang laki-laki yang juga sama-sama mengendarai kendaraan. Penyebab penganiayaannya itu apa bang? Benar nggak? Karena sen kiri belok kanan itu bang? Dari hasil keterangan di lokasi dan pada saat polisi datang ke TKP benar karena ibu ini seketika belok dan sehingga pengemudi di belakangnya terkejut, kemudian dengan tidak sabar si tersangka ini ataupun pelaku ini langsung menghentikan kendaraannya di depan ibu-ibu, terus kemudian marah-marah, terjadilah cekcok mulut di situ. Usai kejadian, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ilir Timur 1 guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa jaket milik korban yang terdapat bercak darah untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perempuan muda ditemukan tewas di persawahan Sragen. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Seorang perempuan muda ditemukan tergeletak meninggal dunia di pematang sawah di Desa Tangke, Kecamatan Sragen Kota pada Selasa malam 31 Maret 2020. Dari hasil identifikasi sementara, polisi menemukan identitas awal yang perlu diverifikasi kepada pihak keluarga. Warga Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, digemparkan dengan penemuan seorang perempuan yang meninggal dunia di pematang sawah Selasa 31 Maret malam. Belum diketahui penyebab korban tewas mengenaskan. Kini kasusnya masih ditangani kepolisian Resort Sragen. Informasi yang dihimpun, jenazah pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing dari Desa Bandung, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Pemancing melihat motor Honda Vario nomor polisi K6906GC dalam posisi roboh di jalan sawah. Saat didekati, ternyata ada korban yang terjatuh di saluran irigasi sawah. Lokasi temuan jenazah sekitar 100 meter arah timur dari Jalan Tangkil ke Dungupit Tangkil. Saat diperiksa, korban ternyata sudah tidak bernafas. Korban mengenakan kaos pendek bermotif bunga dan celana pendek. Di sekitar parit ditemukan jaket hoodie warna biru dongker dan sepasang sendal merah hitam. Perhiasan masih melekat termasuk gelang, kalung, dan cincin. Terlihat bercak darah di jalan dan bekas perban di lokasi kejadian. Melihat kejadian tersebut, pemancing kemudian memberitahu warga dan diteruskan ke Kepala Desa Tangkil Suyono serta Polsek Sragen Kota. Mendengar kabar penemuan mayat, warga langsung berkerumun di lokasi kejadian. Dari hasil identifikasi sementara, polisi menemukan identitas awal yang perlu diverifikasi kepada pihak keluarga. Namun, hasil identifikasi awal korban diduga warga Grobogan berdasarkan data plat nomor sepeda motor di lokasi. Kades Tangkil Suyono mengatakan jenazah ditemukan sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ia menegaskan korban bukan warga Tangkil karena sepeda motor berplat nomor K. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, nasib nahas menimpa dua wisatawan asal Kota Makassar yang hilang terseret arus saat menikmati libur lebaran di Sungai Kalimbora, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di dua lokasi berbeda dalam kondisi meninggal dunia.
Upaya pencarian dua wisatawan asal kota Makassar yang hilang di Sungai Kalimborang, Dusun Bahagia, Kecamatan Topongbulu, Kabupaten Maros akhirnya membuahkan hasil. Kedua korban ditemukan oleh tim Basarnas dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Peristiwa naas ini terjadi pada Minggu siang 29 Maret 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Saat itu kedua korban bernama Fajri dan juga Ica sedang asyik berenang. Kondisi sungai yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi deras akibat kiriman air bah dari wilayah hulu. Dalam hitungan menit, debit air meningkat drastis hingga memicu gelombang besar yang juga langsung menyeret tubuh kedua korban. Tim Rescue Basarnas Makassar yang menerima laporan segera melakukan penyisiran di area hilir sungai. Pada hari kedua pencarian, tim SAR berhasil menemukan korban berjenis kelamin laki-laki sejauh 4 km dari titik awal kejadian. Sementara korban kedua bernama Ica baru berhasil ditemukan pada hari ketiga pencarian dengan jarak sekitar 7 km dari lokasi awal. Usai dievakuasi, jenazah kedua korban langsung dibawa ke Puskesmas Topongbulu sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Peristiwa kondisi membahayakan manusia yang dimana terjadi pada tanggal 29, tepatnya pada pukul sekitar 16.55, yang di sungai terjadi di Sungai Kaliborang, Dusun Bahagia, Kecamatan Topongbulu, Kabupaten Maros. Dan kemarin telah ditemukan pada pukul 14.00 oleh tim SAR gabungan sekitar 4 km dari LKK. Korban atas nama Nur Fajri, umur 20 tahun, dan langsung dievakuasi. Dan tadi pada pukul 12.20 korban, satu orang korban lagi ditemukan atas nama Ica, perempuan 21 tahun, sekitar 7 km dari LKK, dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Topongbulu. Operasi SAR ini melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI, Polri hingga masyarakat sekitar. Kondisi arus sungai yang deras serta medan yang sulit menjadi kendala utama selama proses pencarian. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang juga berpotensi memicu terjadinya air bah secara tiba-tiba. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, operasi SAR evakuasi ABK milik kapal Nazila 05 yang juga tenggelam di perairan utara Pulau Tali Abu, Maluku Utara berakhir melegakan. Sebanyak 21 ABK yang sempat terombang-ambing di lautan berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 21 ABK KM Nazila 05, kapal yang digunakan untuk berlayar tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Maluku Utara. Kapal tersebut dilaporkan mengalami kecelakaan di perairan bagian utara Pulau Tali Abu, Maluku Utara. Kapal berangkat dari Pulau Tali Abu menuju Desa Kemal, Sulawesi Utara pada Minggu 29 Maret 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Timur, Nakhoda menginformasikan kapal mengalami patah haluan akibat cuaca buruk. Selanjutnya, pada pukul 4 waktu Indonesia Timur, dilaporkan kapal tenggelam dan seluruh ABK melakukan evakuasi mandiri menggunakan longboat. Setelah melakukan pencarian, seluruh korban akhirnya ditemukan sekitar 16 mil laut dari lokasi kejadian. Mereka selanjutnya dievakuasi ke RB 216 Gorontalo untuk dibawa menuju Pelabuhan Pelindo Gorontalo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 unit rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk Kota Palembang, Sumatera Selatan ludes dilalap si jago merah. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Suasana kepanikan melanda warga di Jalan Harapan Lorong Sederhana, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, usai kobaran api tiba-tiba membumbung tinggi dari salah satu atap rumah warga. Api dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya, mengingat kondisi pemukiman yang cukup rapat. Salah satu pemilik rumah bahkan hanya bisa menangis histeris, meratapi harta benda dan tempat tinggalnya yang hangus dilalap api saat dirinya tengah berada di pasar. Salah satu mobil dinas pemadam kebakaran Kota Palembang sempat terperosok karena akses menuju lokasi yang sempit. Sebelah rumah Cak Arus itu nah. Itu tadi lagi apa di sini? Lagi tuh yang main HP. Posisi itu terkejutnya Kak. Main HP bae langsung. Nyuruh adik-adik. Jadi bisa diselamatkan. Tadi kita mendapat informasi ada kebakaran di wilayah Limau, di belakang kantor kejaksaan. Setelah kita datangi, kita lihat tadi ada 4 rumah yang terbakar dan 2 terdampak daripada kebakaran tersebut. Dugaan sementara mana? Dugaan sementara dari
pihak kepolisian dari sektor Seberang Ulu 1 melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti dari musibah kebakaran tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kompor yang menyala ditinggal pemilik rumah makan. 2 rumah warga di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ludes terbakar pada Selasa 31 Maret 2026. Sebanyak 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna menjinakkan si jago merah. Kebakaran hebat ini melanda pemukiman padat di Jalan Manggarai Selatan 2, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Kobaran api diduga kuat berasal dari sebuah rumah makan saat aktivitas memasak ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Api yang dengan cepat membesar kemudian menyambar ke bangunan di sekitarnya hingga menghanguskan 2 unit rumah warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas tiba di lokasi. Katanya sih dari warteg tuh tadi gasnya, gasnya meledak apa gimana ya? Gasnya meledak. Iya. Terus nyambernya kemana, Pak? Ini langsung ke fotokopi ini. Fotokopi. Ke atas. Berarti ada 2 rumah, 2 bangunan. Iya. Tapi sempat ada yang meledak, Bang, tadi, Pak? Ada gas ini. Kalau untuk di warteg tadi ada orangnya atau gimana, Pak? Ada orangnya. Iya tadi ada orangnya. Apalagi masak apa gimana gitu? Iya, mau lagi jualan. Lagi jualan? Iya. Bapak tadi posisinya lagi di mana, Pak? Aku lagi di situ sebelah. Oh, lagi di sebelah. Iya, nggak tahu udah. Atau meledak? Udah besar. Tapi nggak ada korban, Pak, ya? Nggak ada. Ada. Sementara itu, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan mengerahkan 23 unit mobil pemadam dan 115 personil guna memutus perambatan api. Proses pemadaman sempat mengalami kendala lantaran banyaknya warga yang berkerumun di sekitar lokasi untuk menonton kejadian. Dari warga, dari rumah makan, warteg ya, mereka masak dan seterusnya menggunakan kompor gas, terjadi ledakan akhirnya nyamber ke sebelah yang Anda lihat sekarang. Oke. Berapa bangunan yang terdampak? Jadi yang kena dampak 1 bangunan, tapi bangunan yang kedua yang kena dampak bertingkat. Oke. Ada korban? Korban alhamdulillah nihil. Ya. Jadi ya hanya luka-luka biasa lah. Ya. Jadi unit yang dikerahkan 23 unit dengan kekuatan pasukan 115 pasukan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Guna kepentingan penyelidikan, kasus kebakaran ini kini ditangani oleh Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, sekelompok remaja yang juga mengendarai sepeda motor menyerang salah satu tempat permainan biliar di Jalan Besar Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara dan terekam kamera CCTV. Selain merusak fasilitas yang ada di dalam tempat biliar, kelompok remaja ini juga merusak sepeda motor pengunjung yang terparkir di depan lokasi. Penyerangan lokasi biliar yang dilakukan sekelompok remaja diduga geng motor tersebut terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Selain merusak fasilitas yang juga ada di dalam tempat biliar, kelompok remaja ini juga merusak dan menghancurkan sepeda motor pengunjung yang terparkir di depan lokasi biliar tersebut. Sedikitnya ada 50 remaja datang dengan membabi buta menyerang tempatnya bekerja. Mereka datang dari arah desa Namorambe menuju Deli Tua dengan berkonvoi sepeda motor. Dengan menenteng senjata tajam, sting baseball dan juga panah, para remaja diduga geng motor ini merusak fasilitas lokasi biliar dan sepeda motor milik pengunjung. Sejumlah pengunjung yang berada di lokasi biliar berhamburan melarikan diri ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri dari serangan geng motor tersebut. Langsung nyerang kemari, langsung masuk ke dalam ini, saja mulai dipukul semua motor-motor yang depan ini. Kami masuk ke dalam, semua dilemparin batu, botol-botol minuman ke dalam, berbagai macam apa, sampai panah pun dimasukkan ke dalam sampai nancap ke atas. Ada berapa orang kira-kira nih? Sekitar 50-an lebih itu loh orang. 50 orang gitu ya? Iya. Ada yang pakai senjata tajam, iya, panah, pakai celurit ya? Apa namanya, baseball itu ya, apa itu. Kasus penyerangan tersebut kini sudah dilaporkan para korban ke Polsek Deli Tua dan berharap para remaja yang melakukan penyerangan segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, pencemaran lingkungan di bantaran aliran sungai semakin meresahkan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi pembuangan dan pembakaran sampah oleh oknum warga di bantaran Kali Cikarang viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat seorang pria melakukan aktivitas membuang dan membakar sampah di bantaran Kali Cikarang yang berlokasi di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah yang menumpuk diduga merupakan limbah rumah tangga yang sengaja dibuang di sekitar bantaran sungai, sehingga menimbulkan keluhan dari warga sekitar. Menurut warga setempat, aksi membuang sampah ke sungai terpaksa dilakukan karena tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sementara dari pemerintah setempat. Akibatnya, sampah menumpuk di bantaran sungai menimbulkan bau tidak sedap serta berisiko menyumbat aliran air saat terbawa arus yang dapat menyebabkan banjir. Nggak ada, pokoknya dari ujung sana ke ujung Marin nih, masyarakat kaum Kalijeruk, RT 01 RW 05 Desa Kalijaya itu di kampung ini buang sampahnya kemari, pinggir kali. Tuh, sedangkan kalau seandainya ini banjir, itu mampet dengan air itu, jadi buang-buang sampah, apalagi kalau musim panas. Jadi baunya ke rumah itu, sampah. Kalau saya larang nanti bagaimana, ini saya antepin aja dah. Akhirnya kalau lama-lama kan turun hujan gede, banjir, longsor itu. Solusinya kalau bisa mah tolong diperbaiki atau bikin tempat sampah. Jangan sampai masyarakat tuh buang sampah sembarangan. Karena sesuai dengan hadis Nabi, an-najabatu minal iman, kebersihan daripada iman. Kalau seandainya lingkungan kita ini bau atau bagaimana, kasihan yang lainnya. Saya mau larang ke masyarakat nggak enak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera memberikan solusi, seperti penyediaan fasilitas tempat sampah dan penanganan limbah, agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai. Kasus ini menjadi peringatan akan pentingnya kesadaran masyarakat serta peran aktif pemerintah dalam menangani persoalan sampah, demi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi kawanan bajing loncat di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten kembali meresahkan pengguna jalan. Sebuah mobil pick-up bermuatan beras yang sedang melintas dari Serang menuju Cilegon menjadi korban setelah 4 karung beras digasak pelaku dengan modus menyayat terpal penutup. Video amatir yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi penyayatan terpal mobil logistik di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten. Sopir dan kernet mobil pick-up yang membawa muatan beras dari Serang menuju Cilegon ini dibuat terkejut saat mengetahui terpal penutup muatannya robek dan 4 karung beras raib diambil kawanan bajing loncat. Penerangan jalan yang minim serta kondisi jalur yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk beraksi saat kendaraan sedang melaju. Korban baru menyadari kejadian tersebut saat tiba di toko tujuan, di mana 4 karung beras senilai 2 juta rupiah telah hilang dari bak mobil. Yang tidak diketahui di mana TKP-nya, namun korban ini perjalanan dari Serang menuju ke daerah Cikrai yang ada di Polres Cilegon. Namun yang bersangkutan itu tidak mengetahui di mana lokasi TKP pada saat kejadian itu berlangsung. Maka dari itu, dari Polsek Cibubur meminta keterangan langsung terhadap korban, yaitu yang tadi saya sebutkan adalah korbannya Anton Suryai. Namun yang bersangkutan tidak melakukan laporan, tapi dari kami pun juga tetap mengantisipasi kriminalitas itu dengan mencari informasi langsung terhadap korban. Menanggapi kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau para supir angkutan barang untuk lebih waspada dan tidak berhenti di tempat sepi. Petugas juga meminta warga maupun pengguna jalan yang melihat aksi serupa untuk segera melapor agar tindakan kriminal ini dapat segera ditindak tegas. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.